Lagu apa lagi nih nyanyinya? Ini aja, Ro. Madu tiga. Madu tiga kayak gimana? Senangnya dalam hati kalau beristri dua, seperti dunia aneh yang punya. Emang kayak gitu nyanyinya? Emang kayak gitu. Ngomong-ngomong soal madu tiga atau poligami, menurut lo, apa benar poligami itu dari Islam? Pertanyaan lo itu pendek, tapi jawabannya bakalan panjang. Nggak apa-apa, lo mau dengerin? Siap mendengarkan. Jadi gini, poligami terbagi dua. Jika laki-laki mempunyai banyak istri disebut poligini, dan jika wanita mempunyai banyak suami disebut poliandri. Jadi, poligini dan poliandri termasuk poligami. Kembali ke pertanyaan lo tadi, apakah poligami itu berasal dari Islam? Dahulu kala, ribuan tahun yang lalu, ketika populasi manusia masih sedikit, ketika aktivitas manusia terpangku pada berburu, beternak, bertani, atau bercocok tanam, maka seorang kepala keluarga memerlukan anak yang banyak untuk ikut serta dalam kegiatan berburu, bertani, beternak, demi memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, dari sini muncul pandangan banyak anak, banyak rezeki. Karena semakin banyak anak, semakin banyak penggerak ekonomi keluarga. Salah satu caranya adalah dengan menikahi banyak wanita atau berpoligami. Dengan banyak anak, maka ketika itu kita bisa mengklaim banyak wilayah yang belum berpemilik saat itu atas nama keluarga kita. Khususnya kawasan-kawasan yang strategis dan subur. Pada masa itu pula, semakin banyak keturunan, maka semakin besar kemungkinan kita membangun peradaban yang awalnya disebut dengan suku, klan, menjadi bangsa, dan akhirnya menjadi kerajaan. Hal ini bisa dilakukan jika pada saat itu kita banyak keturunan. Oleh karena itu, orang-orang zaman dulu berlomba-lomba untuk memperbanyak keturunan, dan salah satu caranya dengan menikahi banyak wanita atau disebut berpoligami. Nah, karena akhirnya tiap-tiap keturunan bertumbuh pesat, terjadilah persaingan dengan suku, klan atau bangsa lain demi untuk menguasai sumber daya alam, teritori. Akhirnya terjadilah peperangan. Ketika terjadi peperangan, diperlukan pasukan yang tangguh sehingga laki-laki itu dianggap gender yang memenuhi kualifikasi. Oleh karenanya diperlukan memproduksi banyak anak laki-laki, dimanfaatkan untuk menjaga keamanan klan atau menjaga suku mereka dari kejahatan suku-suku lain yang mencoba merebut teritori, mencoba merebut sumber daya atau merebut pertanian, peternakan mereka. Sehingga permintaan melahirkan anak laki-laki itu besar. Dan ketika seorang istri tidak mampu melahirkan anak laki-laki, akhirnya suaminya menikahi wanita lain untuk memiliki keturunan laki-laki. Sehingga kita lihat bahwa poligami bukan produk agama, tapi produk budaya yang dipengaruhi situasi dan kondisi dari berbagai faktor. Poligami pada masa lalu dijadikan sebagai solusi dari berbagai masalah dan ancaman yang mereka hadapi, bukan semata-mata karena nafsu saja. Lalu, kapan poligami itu dijadikan sebagai kesenangan untuk memenuhi nafsu? Ketika kita sudah mencapai puncak peradaban, sudah menjadi bangsa, sudah memiliki teritori, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Sehingga praktek poligami ketika itu nggak urgent lagi, nggak penting lagi, nggak dibutuhkan lagi. Ditambah lagi sepanjang masa perjuangan, membangun kekuasaan suku-suku atau bangsa itu, anak laki-laki sangat berperan penting. Karenanya, laki-lakilah yang berburu, laki-laki membangun rumah, berperang, menjaga keamanan, dan lain sebagainya. Maka, kaum wanita lambat laun menjadi kaum kelas 2 daripada kaum laki-laki. Nah, dari sinilah lahir sistem sosial yang disebut patriarki. Sistem patriarki inilah kalau tidak dikontrol membuat kaum laki-laki bisa semena-mena dengan perempuan. Ditambah lagi dengan faktor biologis laki-laki, faktor kultur yang membudaya. Sehingga walaupun tidak urgent lagi, tidak penting lagi poligami ketika itu masih dilestarikan. Walaupun kondisi tidak diperlukan. Poligami berubah menjadi kesenangan buat orang yang kaya, namun buat orang yang miskin lebih memilih monogami. Kondisi seperti inilah yang membudaya ke seluruh peradaban khususnya di Arab sebelum datang syariat Islam. Karena faktor geografis yang gurun, ekonomi yang sulit, politik yang sedikit-sedikit berperang, membuat secara alami membentukkan anak laki-laki yang banyak untuk menjaga silsilah dan ekonomi keluarga. Sehingga akhirnya anak perempuan mereka dibunuh atau ditanam hidup-hidup. Ketika datangnya Islam, seketika Allah turunkan surat An-Nahl ayat 58-59 yang secara tegas melarang tindakan membunuh anak perempuan. Hingga ditegaskan juga dalam hadis Nabi, siapapun yang melahirkan anak perempuan baginya diberikan keutamaan. Setidaknya ada 5 hadis yang menjelaskan hal tersebut. Hadis pertama, anak perempuan menjadi jalan menuju surga. Hadis kedua, anak perempuan menjadi pelindung dari neraka. Hadis ketiga, sebagai pelindung hari kiamat. Hadis keempat, akan didekatkan dengan Rasulullah SAW. Hadis kelima, akan dijanjikan surga buat orang tuanya. Jadi, awalnya anak-anak perempuan dianggap sial, kini setelah datangnya Islam, status mereka diangkat untuk dihormati dan dihargai. Nah, sebelum ada gerakan emansipasi wanita, feminisme, pada abad ke-7, Islam sudah datang untuk mengangkat derajat wanita. Bahkan, saking rendahnya wanita pada masa Arab Jahiliyah, istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya akan menjadi properti yang diwarisi oleh ahli warisnya, oleh anak-anaknya atau kerabatnya. Bisa saja ahli waris dapat menikahinya atau mencegah untuk menikah
dengan orang lain, sehingga membiarkan membujang hingga tua. Atau seorang anak atau ahli waris bisa saja memiliki atau menikahi istri-istri ayahnya tersebut. Contohnya, ayahnya punya 10 istri, 5 masih muda, 5 udah tua. Ketika ayahnya meninggal, istri-istri ayahnya itu menjadi hak anaknya. 5 istri yang muda bisa saja dinikahi, dan yang tua bisa saja dinikahi oleh laki-laki lain, dan mahar dari pernikahan itu diambil untuk anaknya. Dalam hal ini ahli warisnya. Betapa rendahnya wanita sebelum datangnya Islam. Karena budaya jahiliyah tersebut, turunlah ayat An-Nisa ayat 1922 untuk melarang praktek tersebut dan mengangkat derajat wanita. Karena praktek jahiliyah tersebut bisa saja laki-laki menikahi 10 wanita, bahkan lebih, terlepas dia berlaku adil atau tidak, zolim atau tidak. Bahkan ketika turun surat An-Nisa ayat ketiga yang biasa dijadikan dalil untuk berpoligami, yang berbunyi seperti ini. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zolim. Nah, ketika ayat ini turun, apa yang terjadi? Sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam yang dulunya memiliki banyak istri, kemudian harus rela menceraikan istri-istrinya tersebut. Seperti Ghailan bin Umayyah memiliki 10 istri, lalu dia ceraikan 6 diantaranya dan memilih 4 saja. Contoh lain, ketika Umar al-Asadi masuk Islam, dia memiliki 8 istri, akhirnya dia harus memilih 4 diantaranya. Ada juga Naufal bin Muawiyah masuk Islam dan istrinya ada 5 dan dilepaskan 1 istri. Begitu pula Qais bin Al-Haris Al-Asadi masuk Islam, istrinya 8, maka dia harus melepaskan yang 4. Jadi, alih-alih turunnya surat An-Nisa ayat 3 yang katanya ayat anjuran berpoligami dan berlomba-lomba menambah istri, faktanya gara-gara turun ayat ini malah banyak sahabat Nabi yang menceraikan istri-istrinya untuk dibatasi menjadi 4 saja. Tujuan ayat ini membatasi, bukan sebagai anjuran untuk berpoligami atau menambah istri. Bahkan, lebih tegas lagi di akhir ayat disebutkan, apabila kamu ragu berbuat adil, maka satu saja lebih baik agar kamu tidak berbuat zolim. Masalahnya, siapa yang menjamin bisa berlaku adil? Bukankah kalau kita tidak mampu adil secara rasa, berefek pada sikap dan perbuatan pada kita nantinya? Kata Imam Asy-Syafi'i, adil di sini bukan saja memberikan kebutuhan fisik atau batin saja, tapi soal adil dalam rasa. Masalahnya, kalau dari hati saja gak bisa berlaku adil, maka akan berefek pada lebih kecondongan ke istri yang ini, yang itu, atau lebih condong ke istri yang cantik. Akhirnya terjadilah diskriminasi. Dan ini sudah ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 129, bahwa sekali-kali kita tak bisa berbuat adil. Sehingga di surat An-Nisa ayat 3 menjelaskan, batasan jumlah istri 4, pada hakikatnya ayat ini menganjurkan beristri 1 saja, bukan sebaliknya. Pada intinya, poligami bukan dari Islam. Islam tidak memulai praktek poligami, serta tidak mewajibkannya. Poligami sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, kemudian diselewengkan prakteknya, maka Islam datang untuk memperbaikinya. Tetapi perlu digarisbawahi, bukan berarti haram juga ya. Di sini kita bukan menyerang personal, bukan pula menyalahkan mereka yang berpoligami atau orang-orang yang mendukungnya. Itu hak pribadi dan hak asasi manusia. Oke, dari sini clear ya. Jadi jangan salah sangka, jangan salah tangkap, jangan salah kira. Hanya saja jangan jadikan agama sebagai pelicin, atau jadikan agama sebagai kambing hitam dan memandang agama sebagai biang atau merendahkan kodrat wanita. Oke, sampai sini jelaskan? Oke, penjelasannya oke banget dan jelas. Tapi, apakah boleh kita menolak poligami? Atau anti poligami secara agama? Dan kenapa Allah tidak memerintahkan secara tegas langsung saja beristri 1 dan kenapa poligami masih diperbolehkan? Oke, gua jawab nanti ya. Sekarang udah jam 2, gua balik duluan. Besok malam kita lanjut lagi, oke?